Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis seperti ini, yang dimana dalam sabda Nabi SAW tentang orang-orang yang pergi dari rumahnya untuk menghadiri majelis seperti ini diriwayatkan dalam hadisnya dari sahabat yang bernama Abu Darda. Siapa ini Abu Darda? Abu Darda namanya ialah Uwaimir bin Amir bin Malik, seorang sahabat Nabi yang sebelum Islamnya dia adalah saudagar yang kaya raya, akan tetapi setelah dia masuk Islam dia sedekahkan seluruh hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia menjadi orang yang zuhud dan orang yang taat ibadah. Salah satu dari kisah Abu Darda ini ialah diriwayatkan ketika Abu Darda ada di dalam majelis di masjid, kemudian ada seseorang datang. Wahai Abu Darda, mana Abu Darda? Datang seseorang mencari Abu Darda. Mana Abu Darda? Lebih, ada apa engkau mencariku, kata Abu Darda. Abu Darda, rumahmu kebakaran wahai Abu Darda. Ayo kita pergi ke rumahmu, mungkin ada sesuatu yang bisa kita selamatkan. Ayo kita ke rumahmu wahai Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Tidak, rumahku tidak terbakar. Abu Darda, kata sahabat tadi, aku ini dari daerahmu, aku dari tempatmu, aku melihat rumahmu kebakaran. Tidak, kata Abu Darda, rumahku tidak terbakar. Kemudian datang lagi seorang sahabat berteriak, Abu Darda, mana Abu Darda? Lebih, kenapa engkau memanggilku? Rumahmu kebakaran Abu Darda. Wahai Abu Darda, sudah dua orang yang mengatakan bahwa rumahmu terbakar. Apa kata Abu Darda? Tidak, rumahku tidak terbakar. Ayo kita pergi ke sana. Diajak dua orang tadi sama Abu Darda. Kemudian begitu sampai di rumah Abu Darda, benar terbakar, akan tetapi sekeliling rumahnya Abu Darda. Para sahabat beranggapan bahwasanya ketika sekeliling rumah itu terbakar, maka rumah Abu Darda yang ada di tengah-tengah juga ikut terbakar. Logikanya seperti itu. Akan tetapi karena Abu Darda yakin rumahnya tidak terbakar pada saat itu, sahabat yang tadi memanggil Abu Darda heran. Wahai Abu Darda, kenapa engkau tahu bahwa rumahmu tidak terbakar? Aku yakin, aku tahu rumahku tidak terbakar, kata Abu Darda, karena aku mengamalkan amalan Nabi SAW. Nabi SAW telah mengajarkanku suatu amalan, yang dimana kata Nabi SAW, jika engkau membaca amalan ini pada pagi hari, maka dirimu, keluargamu, dan hartamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu. Apa amalan tersebut? Mahal nih amalan. Amalannya ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidum binasiyatiha inna rabbi ala suratim mustaqim. Panjang tapi ampuh, tapi manjur, tapi sakti ini amalan. Dan amalan ini disusun di dalam Wirdul Latif, susunannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Ahdad, yang biasa dibaca anak pesantren setiap subuh hari, setiap habis sholat subuh. Amalannya ada di situ. Hadis ini tentang orang-orang yang hadir di sini diriwayatkan dari Abu Darda bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengambil satu ilmu, di sini kalimatnya ilman, bukan uluman. Ilman jamaknya uluman. Ilman hanya satu ilmu, uluman ilmu-ilmu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya hanya mengambil satu ilmu, satu hadis, satu ayat, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk hadir di majlis di sini, semoga dimudahkan oleh Allah jalan untuk ke surga. Dan hadis tersebut bukan hanya sampai di situ, dilanjutkan wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima sana'a. Sungguh bahwasanya para malaikat itu mengepakkan, membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu
karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Para ulama mengatakan, kenapa malaikat mengepakkan, membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu? Karena para malaikat menghormati penuntut ilmu. Kenapa? Karena penuntut ilmu yang hadir di sini mengambil warisannya para nabi. Warisan Nabi bukan dirham atau dinar, bukan harta benda, tapi warisannya Nabi ialah ilmu pengetahuan, mobil khusus ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut masih berlanjut. Fal alimu falyastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanul ma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita mengambil ilmu kemudian kita menjadi orang alim, disebutkan di situ, maka akan beristighfar untuknya seluruh yang ada di langit dan ada yang di bumi, bahkan ikan-ikan di laut pun akan beristighfar kepadanya. Ini keutamaan orang yang hadir di maulid majelis ilmu seperti ini. Sudah dimudahkan jalan ke surga, dihormati oleh para malaikat, dan diampunkan dosa-dosanya. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan berkah dan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana disebutkan di dalam kitab-kitab maulid, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sungguh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik orang yang mempunyai budi pekerti. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang miskin yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa semangkuk anggur. Kemudian orang miskin tersebut mengantarkan semangkuk anggur tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini aku hadiahkan kepadamu semangkuk anggur. Tolong engkau makan ya Rasulullah. Dimakan oleh Rasulullah 1, 2, 3. Orang miskin tadi mengatakan, wahai Rasulullah, apakah anggurku enak? Rasulullah tersenyum sampai anggur tersebut habis. Kemudian orang yang memberikan anggur tadi pulang dengan perasaan bangga dan senang karena anggurnya dihabiskan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat yang lain heran, wahai Rasulullah, tidak biasanya engkau seperti ini. Engkau adalah orang yang dermawan, engkau adalah orang yang pemurah, mau itu sedikit, mau itu banyak. Ketika engkau mendapatkan suatu rezeki, engkau pasti berbagi kepada sahabatmu. Tapi ini ya Rasulullah, engkau tidak membagi satupun kepada kami. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Anggur itu asam. Aku takut kalau seandainya aku bagi kepada kalian, raut wajah kalian akan berubah sehingga membuat orang tadi tidak enak rasanya. Dia akan tidak senang kepada dirinya, membenci dirinya karena telah memberikan aku sesuatu yang tidak baik. Makanya aku tidak memberikan kepada kalian. Aku ingin menjaga hatinya biar ia tidak menyalahkan dirinya karena telah memberikan Rasulullah sesuatu yang tidak baik. Ini Rasulullah SAW menjaga hatinya orang, menjaga perilakunya untuk tidak menyinggung hatinya orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Disebutkan dalam sebuah hadis juga, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka akan turun rahmatnya Allah 10 kepadanya. Ketika rahmat Allah turun, itu adalah kasih sayangnya Allah. Jika Allah sayang kepada kita, maka segala urusan akan mudah. Dan salah satu tanda orang dikenal oleh Rasulullah adalah banyak salawat kepadanya. Disebutkan dalam sebuah cerita di ceramahnya Al-Habib Ahmad Al-Habsyi bahwasanya ada seorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya ia bertemu Rasulullah. Dia panggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah tidak mau menoleh. Dia panggil lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak mau menoleh Rasulullah. Dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdiri di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau marah terhadapku wahai Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Bagaimana aku marah terhadapmu sedangkan aku tidak mengenalmu? Kaget dia. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau tidak mengenalku? Bukankah kata ulama, kenalnya engkau kepada umatmu melebihi kenalnya seorang ibu terhadap anaknya, dan cintanya engkau terhadap umatmu melebihi cintanya seorang ibu terhadap anaknya? Saudaraku, kata Rasulullah, benar apa yang dikatakan para ulama. Cintaku terhadap umatku melebihi cintanya seorang ibu terhadap anaknya, dan kenalnya aku terhadap umatku melebihi kenalnya seorang ibu
terhadap anaknya. Lantas ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengenalku, kata orang tadi. Apa kata Rasulullah? Bagaimana aku mengenalmu sedangkan engkau tidak pernah bersolawat kepadaku? Kadar aku mengenal seseorang itu tergantung bagaimana banyaknya solawat dia terhadapku. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, para habaib, orang-orang tua kita, guru-guru kita, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya malu berdiri di sini. Tidak berani saya, cuma karena diminta oleh Habib Muhammad Al-Kaf, mau tidak mau. Di sini ada guru-guru saya, senior saya banyak di sini waktu di pesantren, ustadz-ustadz yang lebih alim banyak di sini, abang-abang saya, bil khusus orang-orang tua kita. Kita doakan semoga mereka diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan keafiatan, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita ini mahal harganya, tinggi nilainya. Doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah aku tetapkan bahwasanya janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana tata cara untuk berbicara kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila di antara keduanya atau salah satu dari keduanya itu telah lanjut usia, maka janganlah engkau mengatakan ah. Di sini disebutkan uffin. Orang Arab kalau seandainya disuruh terus mereka tidak mau, mereka kalau kita biasanya itu termasuk sejenis semua. Allah bilang jangan kalian katakan uffin, jangan kalian katakan dan jangan kalian bentak mereka, karena itu adalah termasuk kedurhakaan terhadap orang tua kita. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepadanya dengan perkataan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang tua kita agar berbicara dengan baik dan benar. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah kalian sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dari dua ayat tadi para ulama tafsir mengatakan kenapa berbakti kepada kedua orang tua disandingkan setelah kalimat menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena seolah-olah Allah ingin menegaskan, mengatakan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua mempunyai nilai tinggi di mata Allah, sehingga disandingkan dengan kalimat setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang tua kita. Bahkan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatili mengatakan, tidak usah kalian keluar jauh-jauh untuk mencari wali Allah, tidak usah kalian keluar rumah pergi jauh-jauh untuk mencari wali Allah. Cukup engkau diam di rumahmu, selagi masih ada orang tuamu, maka itulah wali Allah untuk dirimu. Karena itu kita hormati orang-orang tua kita, mumpung orang-orang tua kita masih berharga, masih ada dan masih berharga. Dan juga Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf mengatakan di dalam sebuah kisah bahwasanya ada seseorang datang kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, seorang wali kutub di daerah Gresik dahulu. Ada seseorang datang kepada beliau. Ketika orang ini datang, wahai Habib, tolong doakan saya supaya menjadi orang yang soleh, supaya menjadi orang begini. Apa kata Habib Abu Bakar? Engkau datang ke sini sudah izin sama orang tuamu? Sudah, wahai Habib. Engkau sudah minta doa kepadanya? Belum, wahai Habib. Kalau begitu pulanglah, minta doa kepadanya. Karena doa orang tuamu lebih afdol daripada doa 40 orang seperti saya, kata Habib Abu Bakar Muhammad As-Saggaf. Inilah keutamaan orang-orang tua kita. Makanya disebutkan dalam hadis, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak ada di dalam ridhonya orang tua kita, dan murkanya Allah itu terletak ada pada murkanya orang tua kita. Ketika orang tua kita ridho, kita ingin pergi melakukan suatu usaha dan itu diridhoi oleh orang tua kita, maka Allah pun ridho. Ketika Allah sang pencipta alam semesta ridho kepada kita, senang kepada kita, bahagia kepada kita, maka semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita kenal kepada atasan, orang-orang teratas,
para bupati, para gubernur, maka akses kita akan dimudahkan ketika kita ingin mengajukan proposal. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita perbuat, ridho kita membahagiakan orang tua kita dan orang tua Allah ridho kepada kita, maka jalan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kalau seandainya Allah murka kepada orang tua kita, murka kepada kita, maka Allah juga akan murka kepada kita. Ketika kita keluar dari rumah kita dan situ ada murkanya orang tua, ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kalau seandainya kita kecelakaan, maka kita kecelakaan akan dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ada murkanya orang tua kita. Karena itu orang-orang tua kita ini mahal harganya. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Diceritakan juga di dalam kitab Sahih Muslim bahwasanya sebuah kisah diceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Di situ Uwais Al-Qarni terhalang untuk menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terhalang dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Terhalang ini Uwais Al-Qarni untuk menjadi sahabat karena baktinya kepada orang tuanya, sehingga sampai Rasulullah meninggal dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat, sesungguhnya ada seseorang yang ketika dia berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, tunjukkan kami ya Rasulullah salah satu dari mereka. Rasulullah mengatakan, kalian memiliki Uwais Al-Qarni. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, siapa itu Uwais? Rasulullah mengatakan, dia adalah seorang yang kurus. Dia pernah memiliki penyakit kusta dulunya, tapi sudah sembuh kecuali sedikit yang ada di bawah lengan kirinya. Dia sangat mencintai ibunya. Ciri-cirinya dia sangat mencintai ibunya dan sangat berbakti kepada ibunya. Majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Dia tidak terkenal di bumi tapi sangat terkenal di langit. Apabila ia nanti pada hari kiamat ketika ia disuruh memberikan syafaat, maka ia akan bisa memberikan syafaat sebanyak bila kaum suku Murad, kaum suku Mudar dan kaum suku Rabi'ah, suku terbanyak pada saat itu di bangsa Arab, bisa diberikan syafaat oleh Uwais Al-Qarni. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Umar ya Abu Bakar, idza antuma laqituma fas'alahu ayyastaghfir lakuma yaghfirillahu lakuma. Wahai Umar, wahai Ali, jika kalian berdua bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah ia agar memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian berdua. Niscaya Allah akan mengampunkan kalian berdua. Para sahabat disuruh Rasulullah untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tapi di sini para ulama sepakat bahwasanya para sahabat tetap lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni. Para sahabat tetap lebih mulia daripada para tabi'in. Di sini Rasulullah ingin mengajarkan akhlak bahwasanya minta doalah kepada siapapun dan jangan remehkan siapapun, karena kita tidak tahu bagaimana kedudukan orang tersebut di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seiring berjalannya waktu telah berlalu sampai di masa kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu di musim haji, Sayyidina Umar berdiri di depan pintu Ka'bah. Sayyidina Umar masih teringat dengan apa yang dibilang Rasulullah SAW tentang seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah berdiri di depan pintu Ka'bah, mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada para jemaah haji, wahai jemaah, duduklah kalian kecuali yang dari Yaman. Kemudian semuanya duduk kecuali yang dari Yaman. Sayyidina Umar kemudian mengatakan, wahai jemaah, duduklah kalian kecuali yang dari Murad. Murad adalah kabilahnya Uwais Al-Qarni. Kemudian duduk yang dari Murad. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, wahai kalian yang dari Murad, duduklah kalian semua kecuali yang dari Goran, tempatnya Uwais Al-Qarni. Duduk semuanya hingga tinggal beberapa orang. Ada satu orang tua ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ata'rifu Uwais? Apakah engkau mengenal Uwais?" Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, aku mengenal Uwais, tapi dia bukanlah orang penting, tidak ada kelebihan darinya. Untuk apa engkau mencarinya?
Dia tidak punya kelebihan apapun, dia hanyalah orang yang banyak kekurangan, kata orang tua tadi. Apa kata Sayyidina Umar? Engkau tidak tahu apa-apa tentangnya. Tunjukkan kepadaku di mana Uwais Al-Qarni. Orang tua tersebut menjawab, Uwais Al-Qarni sedang mengembala unta di padang Arafah. Kemudian Sayyidina Umar mengambil tangannya Sayyidina Ali pergi ke padang Arafah. Lalu ketika sampai di padang Arafah, Sayyidina Umar melihat seorang yang sedang sholat. Sayyidina Umar mengatakan Assalamualaikum. Orang tersebut meringankan sholatnya. Setelah sholat dia menjawab Waalaikumsalam. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, siapa namamu? Uwais menjawab, aku adalah Abdullah. Sayyidina Umar mengatakan, kami tahu bahwasanya semua makhluk yang ada di dunia ini adalah hamba Allah. Abdullah artinya hamba Allah. Kami tahu bahwa semua yang ada di dunia ini adalah makhluknya Allah, hambanya Allah. Maksudku, kata Sayyidina Umar, siapa namamu yang biasa ibumu memanggilmu? Lalu kemudian Uwais mengatakan, untuk apa kau ingin tahu tentang namaku, kata Uwais. Langsung Sayyidina Umar mengatakan, Uwais, entah, apakah engkau Uwais? Naam, kata Uwais, benar. Ibn Amir, engkau anaknya Amir? Benar, kata Uwais Al-Qarni. Min Murad, min Baran, dari kabilah Murad, dari desa Baran. Benar, kata Uwais. Heran Uwais. Engkau, lalu Sayyidina Umar mengatakan, engkau memiliki seorang ibu yang mana engkau mencintainya dan berbakti kepadanya. Benar, kata Uwais. Heran Uwais Al-Qarni. Kemudian ditanyakannya, siapa engkau yang telah dibukakan hijab oleh Allah sehingga bisa mengenalku, kata Uwais Al-Qarni. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan di situ, wahai Uwais Al-Qarni, ini adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab dan aku adalah Ali bin Abi Thalib. Kaget Uwais Al-Qarni karena yang ada di hadapannya adalah dua sahabat Nabi yang mulia. Langsung Uwais Al-Qarni menghormati mereka berdua. Kemudian Uwais Al-Qarni masih heran, siapa yang memberitahu kalian tentang namaku, kata Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni mengatakan, Rasulullah dzakarani, Rasulullah menyebutku, Rasulullah dzakara ismi, Rasulullah menyebut namaku. Kata Sayyidina Umar, benar, Rasulullah menyebut namamu, orang tuamu dan bahkan daerahmu. Menangis Uwais Al-Qarni karena namanya disebut oleh Rasulullah SAW. Menangis Uwais Al-Qarni karena namanya disebut oleh orang yang paling mulia di muka bumi. Namanya disebut oleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya disebut oleh orang yang kita baca sejarahnya pada malam hari ini. Karena apa? Berbaktinya dia kepada orang tuanya, berbaktinya dia kepada ibunya. Inilah manfaat faedahnya berbakti kepada orang tua. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai Uwais, doakanlah kami, doakanlah aku dan Sayyidina Ali. Apa kata Uwais Al-Qarni? Wahai Sayyidina Umar, jangan menghinaku, jangan bercanda kepadaku. Engkau orang yang Masya Allah, Sayyidina Ali orang yang Masya Allah. Siapa aku yang ingin mendoakan kalian berdua? Apa dayaku? Tidak ada kedudukanku, tidak ada amalanku sehingga aku ingin mendoakan kalian. Engkau Sayyidina Umar, Amirul Mukminin yang bahkan setan saja takut ketika melihat bayanganmu. Engkau Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah SAW. Babul ilmu, pintunya ilmu. Sedangkan aku, siapa aku yang ingin mendoakan kalian berdua? Seharusnya kalian berdoa yang mendoakanku. Apa kata Sayyidina Umar setelah itu? Wahai Uwais Al-Qarni, ini adalah perintahnya Rasulullah SAW. Ini adalah amanahnya Rasulullah SAW. Rasulullah yang memerintahkan agar engkau mendoakan aku dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menangis Uwais Al-Qarni, menangis Uwais Al-Qarni. Kemudian Uwais Al-Qarni mendoakan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dan memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Apa penyebab dari hal ini? Kenapa Uwais Al-Qarni bisa dapat magam kedudukan seperti ini? Karena baktinya kepada kedua orang tuanya, karena cintanya dia kepada ibunya. Ibunya yang lumpuh, ibunya yang buta, tapi dia tetap mengurus ibunya, dia tetap mengurus orang tuanya sehingga dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy'ari berani mengatakan bahwasanya syafaat Rasulullah SAW tidak akan mampu menyelamatkan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy'ari mengambil dalil hadis tentang Alqamah yang mana ketika sakaratul maut dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah,
saat sakaratul mautnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Karena ada durhakanya kepada kedua orang tuanya. Rasulullah mengatakan, kalau begitu bakar dia. Kalau seandainya orang tuanya tidak memaafkannya, maka bakar dia. Dia nanti di akhirat tidak dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ia dibakar, datang orang tuanya, dipanggil orang tuanya, sehingga ketika orang tuanya memaafkannya, baru ia bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Inilah pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita nilai mahal harganya. Mereka mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an, walaupun orang tuamu kafir, tetap kau harus muliakan mereka. Tetap kau harus muliakan mereka, berbakti kepada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Berlakulah yang baik terhadap keduanya. Berperilaku, pergaulilah mereka berdua dengan pergaulan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena jujur saya tidak berani lama-lama di sini, karena di sini banyak senior-senior saya, orang yang lebih berilmu daripada saya. Apabila ada kalimat saya yang menyinggung hati hadirin sekalian, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.